Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya, Mr. Niko, yang hari ini akan mengajarkan tentang bentuk baku. Ya, bentuk baku ini akan dipakai dan sangat penting ya. Jika nanti kalian akan menemukan bilangan-bilangan fisika yang banyak, ya, yang nolnya banyak. Jadi bentuk baku ini digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan pangkat 10. Misalnya, saya punya angka 100. Nah, 100 ini bisa dinyatakan dengan 10 pangkat 2. Oke, setuju ya teman-teman semua? Kalau 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, sekarang kalau misalnya 1000, nah berarti berapa? 10 pangkat 3, gitu ya. Ya, berarti dia artinya kalau ini berarti gini, 10 kali 10 gitu ya. Nah, kalau ini 10 kali 10 kali 10. Nah, ingat ya anak-anak semua, kalau 10 pangkat ya, berarti artinya adalah 10-nya ada 3 kali. 10 ya, 10 pangkat 3 itu artinya ada 3 kali 10 kali 10 kali 10. Bukan 10 kali 3 ya. Itu salah. Atau misalnya ini 10 pangkat 2. 10 kali 2. Ah, itu salah ya. Oke. Jadi yang benar adalah 10 kali 10 ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya saya menulis gini, 800. Oke. Oh, 800 gimana? Oh, 800 ya udah, berarti lihat angka pentingnya yang mana? Angka pentingnya di sini berarti ini 10 pangkat 2, ini berarti 1 ya, di sini angkanya yang penting itu 1. Sedangkan kalau 8 berarti angka pentingnya adalah 8. Tulis dulu 8. 8 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 2. Gitu ya. Begitu juga misalnya dengan misalnya 18.000. Ya, berarti angka pentingnya berapa? 18 kali 10 pangkat, nah berapa? 1, 2, 3. Ya. Baik anak-anak, sekarang angka baku juga berlaku untuk bilangan desimal ya. Kalau ini kan bilangan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan nanti puluhan ribu ya, bahkan jutaan ya. Nanti tinggal si 10-nya pangkatnya tinggal bertambah saja ya. Oke, berarti ini artinya kalau sekarang saya tulis 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, berarti ini artinya ini 23 juta ya. Nah, 23 juta berarti 23 dikali 10 pangkat. Nah, berapa? Hitung saja angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat 6. Gitu ya. Seterusnya ya, gampang ya. Nah, sekarang kalau desimal. Baik anak-anak, karena tadi ada kesalahan teknis, maka saya akan mendubbing video ini karena tadi suaranya tidak masuk, maaf kalau nggak sama ya. Kalau saya punya 0,1, nah artinya saya membagikan 1 dibagi 10, hasilnya 0,1. Setuju ya di situ ya. Nah, sekarang 10 ini punya pangkat ya. Angka 10 ini punya pangkat. Berapa pangkatnya? Oke. Pangkatnya adalah 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 1 adalah hasilnya 10.
Oke, berapapun pangkat 1 ya, ini bilangan itu sendiri. Sekarang kalau 1 gimana? 1 pun punya pangkat, yaitu 10 pangkat 0. Berapapun bilangan maupun jutaan, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya, ini yang harus kalian ingat ya. Saya kotakin ini ya. Jadi 10 sama dengan 10 pangkat 1. Sedangkan 1 adalah 10 pangkat 0. Jadi di sini 1/10 pangkat 1 ya. Nah, dalam matematika, dia sebagai penyebut ya. Sebagai penyebut, kalau mempunyai pangkat, dia bisa berubah menjadi pembilang. Alias berubah pindah ke atas ya. Nah, pindah ke atas. Tapi per di sini atau pembagian di sini menjadi perkalian. Boleh. Jadi saya bisa tulis 1 kali 10 pangkat. Nah, satunya berubah menjadi negatif 1. Oke, habis itu paham ya? Nah, sekarang 0,01 ya. Satunya 0,01 artinya 1 bagi 100 atau 10 pangkat 2. Ya. Nah, ini juga sama. Gimana? Kalau 10 pangkat 2-nya berarti dia pindah ya ke atas sebagai pembilang. Jadi saya bisa tuliskan 1 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi pangkat 2-nya pindah ke atas. Jadi perkalian. Tapi pangkatnya berubah jadi negatif ya. Nah, kalau saya punya 0,000003. Nah, ini langsung. Jadi nggak usah pakai pembagian lagi. Ya, langsung aja hitung banyak angka di belakang koma ya. Kalau tadi kita menghitung banyak 0 di belakang bilangan asli ya. Nah, sekarang kita masuk sini ya. Kalau nolnya banyak desimal, berarti kita hitung berapa banyak angka di belakang koma. Nah, kita tuliskan dulu 3 kali. Ya, lihat ya di sini 0, oke, 0, yang itunya jangan dihitung, cukup di belakang komanya saja. Berarti dimulai dari situ ya. Oke, kita tuliskan dulu angka 10. Nah, lihat ya, hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya dihitung juga teman-teman semua, 3-nya dihitung juga. Jadi berapa tadi angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat min 5 ya. Gampang ya. Nah, kalau seandainya saya punya angka lagi 0,0123, berapa? Prinsipnya sama. Ya udah, 123 kali 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 10 pangkat negatif 4. Ya. Begitu anak-anak semua, cukup bisa dimengerti ya. Nah, ini mohon maaf karena soundnya off. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bentuk baku ya. Operasi dalam matematika itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ini tingkat dasarnya begitu ya. Kalau tingkat lanjutnya nanti ada integral, ada penurunan, tapi tidak akan dibahas di SMP ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran perkalian dulu ya. Seandainya ada bilangan berpangkat ya, pangkat 10 dikalikan dengan pangkat 10 lagi gitu ya, 10 pangkat lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini bisa dikalikan. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4. Artinya 10 karena angkanya di sini sama. Ya. Kalau angkanya di sininya sama ya udah berarti kita tulis aja 10. Ya. Nah, pangkatnya digimanain? Pangkatnya kalau perkalian ini tinggal dijumlahkan.
2 ditambah 4. Nah, artinya 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 4 ya. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan saja. Hasilnya jadi berapa? 10 pangkat 6. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Dalam kurung. Ya. Kali. Oke. Kita bisa menyatukan dulu bilangan-bilangan yang non 10. Ya, yang bukan 10. Berarti yang bukan 10 yaitu bilangan pentingnya 2 dan 3. Kita satukan dulu. Satukannya gimana? Karena ini perkalian semua ya udah. Kalau perkalian semua berarti semuanya dikali kan? Kita bisa hapus kurungnya ya. Oke. Nah, kalau perkalian boleh dihapus kurungnya. Jadi, kita pisahkan dulu 2 dan 3 ya. 2 dikali 3 gitu ya. 2 kali 3 dikali lagi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Oke. Nah, kita kalikan. Di sini 2 kali 3 6 kali 10. Nah, tadi seperti biasa. Kalau perkalian pangkat berarti duanya pangkatnya dikalikan. 2 ditambah 3 jadi 6 kali 10 pangkat 5. Gitu ya. Nah, kalau ini gimana? Mister gampang itu mah. Kaliin aja kotret. Oke, silakan yang mau ngotret boleh ya. Ngotret. Ya, pakai kotretan biasa ya, ala SD. Silakan. Banyak, tapi saya punya cara yang lebih mudah. Nah, ini kita ubah aja ininya. 60.000 berarti 6 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat 4. Nah, dikali juga 3 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Berarti 3 gitu ya. Dikali 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Ya. Nah, yang bukan 10 hanya ada 2. 6 dan 3. Ya udah 6 kali 3 dikali 10. Nah, ya, ini 10 10. Tulis 4 ditambah 3 ditambah 4. Oke. Sama dengan 6 kali 3 18 kali 10 pangkat 4 5 6 7 8 9 11. Itu ya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau 0,05 gimana? Ya sama aja. 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat 1, 2 min. Gitu ya. Dikali 3 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 min 4. Kalau kalian mau mengotret ya silakan aja 0,05 dikali ke bawah 0,0003. Nah, silakan mau berpanjang-panjangan boleh ya. Mau adu cepat sama saya juga boleh. Oke. Sekarang 5 kali 3 boleh bisa ya. 5 kali 3 langsung aja ya. 15 kali 10 pangkat ini min 2. Nah, ditambah karena perkalian ya, ditambah dalam kurung min 4. Kenapa harus dalam kurung? Karena ini beda sendiri, min 4. Ya. Kita bisa tulis 15 lagi kali 10. Nah, kalau min 2 ditambah min 4 berarti gimana caranya? Nah, di ini lihat, ditambah dikali min jadi apa? Jadi min. Jadi saya bisa tulis gini, min 2 dikurangi min 4. Ya. Jadi 15 kali 10. Nah, min 2 dikurangi min 4 kira-kira bertambah atau berkurang? Ya. Jadi udah min ya, udah negatif terus dikurangi
4. Hasilnya jadi berapa? Jadi min 6 ya, gitu ya. Jadi dia lebih kecil. Oke. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini gampang. Kalau pembagian apa tadi rumusnya? Tinggal dikurangkan saja pangkatnya ya. Oke, kalau perkalian kita ditambahkan, kalau pembagian kita pangkatnya dikurangkan, kebalikannya dari perkalian. Ya, jadi 10 pangkat 4 ya. Kenapa dikurangkan? Ya, gini. Ini kan 10 pangkat 2 kan, ya. Ini 10 pangkat 2. Kalau ke atas jadi apa? Nah, jadi kali 10 pangkat min 2. Pangkatnya berubah. Jadi ya udah, di sini langsung aja min 2. Itu ya. Makanya dia berlaku kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, ya. Jadi 10 pangkat 2. Ini gimana anak-anak? Ya, sama 6 bagi 2 aja ya, berarti angka dengan angka ya, angka penting dengan angka penting yang bukan 10. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 ya. Nah, ini gimana? Ya udah, silakan mau pembagian silakan bagi kurung. Nah, oke, boleh. Tapi saya sih nggak mau. Saya males ya. Nah, kita pakai cara yang mudah. 12 kali 10 pangkat. Nah, berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Oke, ubah dulu. Per 4 kali 10 pangkat min 1 2 ya, min 2. Berarti gimana? 12 bagi 4 3 ya, kali 10 pangkat 6. Nah, tapi ingat anak-anak semua ya, ini kan pembagian ya, berarti tetap dia harus dikurangi. Oke. Nah, tapi di bawahnya minus. Oke, kita tulis dulu minus 2. Tuh ya. Minusnya jangan hilang. Ingat, ini nggak boleh hilang minusnya ya. Nah, kita tulis lagi ya di sini 3 kali 10 pangkat 6. Ini minus jadi positif. Minus kali minus jadi positif ya. Itu pelajaran SD ya. Saya misal dari mana? Itu pelajaran SD ya. Yang penting di sini ada minus, di sini ada minus jadi positif ya. Jadi plus. Oke, 2. Jadi berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan ya. Prinsipnya sama ya. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan ini dia bisa dijumlahkan kalau pangkat 10-nya sama ya. Oke. Kalau di sininya pangkat 10-nya pangkat 3, berarti di sini pun 10-nya harus pangkat 3 ya. Nah, lihat kasus ini. Oke. Kasus ini dia nggak bisa ditambahkan. Nggak boleh. Ya, karena pangkatnya berbeda. Yang satu di sini 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat 4. Nah, tapi kita bisa menyamakan pangkatnya terlebih dahulu. Ya, terserah. Kalau kalian mau mengikuti di sini 10-nya jadi pangkat 4, boleh. Atau di sini 10-nya tetap pangkat 3, tapi di sininya dari 4 jadi ke 3. Ya. Kita lihat mana yang paling mudah. Ya, di sini kita tulis dulu. Mana nih yang mau kita ubah? Seandainya kalau dia menjadi 10 pangkat 4. Nah, kalau dia mau menjadi 10 pangkat 4, berarti si 4 ini harus menyumbangkan ke sini 10. Oke, kalau dia sumbangkan apa yang dia miliki 10 ke sini, berarti 10-nya menjadi 10 pangkat 4, tapi si 4-nya berubah jadi 0,4. Hei, 0,4.
Saya rasa itu agak susah. Nanti penjumlahannya. Kita nggak mau yang susah-susah ya. Kita ingin yang mudah. Jadi saya memutuskan untuk di sini 10 pangkat 4 kita sumbangkan ke sini. Ketiga menjadi 30. Di sininya jadi 10 pangkat 3. Boleh gitu ya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, di sini ya. Berarti saya tulis di sini tetap 4 kali 10 pangkat 3. Oke. Ditambah. Nah, 10 pangkat 4 yang punya 10 ini 4-nya kita sumbangkan, 10-nya kita minta ke sini jadi 30 kali 10 pangkat 3. Nah, ya. Oke. Itu ya. Jadi ini kita bisa transfer si angka ini bisa diberi angka 10 atau memberi angka 10 ke sini, ya. Tapi syaratnya dia akan berubah bentuknya ya. Angka ini pun akan berubah. Nah, lihat di sini. Di sini angka pentingnya berapa? 4 sama 30. Sedangkan di sini 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat 3. Nah, kita pisahkan ya. Di sini ada 4 ya. Berarti ini udah dikali ya. Tambah 30. Nah, berarti ini nanti ke sini sama ini. Dalam kurung dikali 10 pangkat. Nah, kalau 10 pangkat 3 kan ini aslinya gini ya. Nah, kalau sudah 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat 3, kita nggak perlu mengalikannya lagi karena di sini udah sama-sama ya, karena kita mempersamakan gitu ya. Kita tulis aja 10 pangkat 3 karena udah sama. Sama dengan ya udah. Jadi 34 dikali 10 pangkat 3. Oke. Begitu juga dengan ini. 0,0035. Ya udah, kita ubah dulu. 3 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? Minus 5. Ya. Sorry, 35 ini. Nah, di 3. Ya. Dalam kurung. Ditambah 14 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Minus 4. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Supaya lebih gampang, ya udah. Kita samakan. Yang mana yang harus disamakan? Nah, saya inginnya gini. Saya inginnya di sini ini minus 5 dengan minus 4 kira-kira besar mana? Nah, oke. Ya besar minus 4 ya. Sehingga kalau misalnya kita ubah ya yang terkecil menjadi yang besar gitu ya. Nah, ini bisa gini. 3-nya sumbangan ke sini, ini jadi minus 4 ya. Jadi 3,5 ini minus 4. Oke, kita coba ya. 35 saya sumbangan ke sini 10-nya. Jadi 3,5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke. Nah, sekarang di sini tambah. Ini tetap karena udah minus 4 ya, sama ya. Jadi 14 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Nah, tinggal dijumlahkan. Berarti di sini 3,5 tambah 14 berarti berapa? 17,5 kali 10 pangkat
4. Minus 4. Oke, nah sekarang yang ini. Pengurangan ya, pengurangan pun sama. Ya. Saya mau masukkan ini. Ya. Jadi ini 80. Oke, langsung aja ya. 80 kali 10 pangkat 3. Dikurangi 4 kali 10 pangkat 3. Nah, langsung aja ya. 80 kurangi 4. Berarti berapa? 80 kurang 4? 76 gitu ya. Oke, betul ya. Kali 10 pangkat 3. Oke. Nah, ini gimana ini? Ini berarti 12 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangkat minus 7. Dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, asal kalian tahu ini adalah yang kecil dikurangi dengan yang besar. Ini lebih besar. Oke. Ya, gampang aja. Gimana caranya? Kita sumbangkan. Terserah yang mana yang disumbangkan. Oke. Jadi gimana? Di sini bisa ya. Saya ubahlah ya. Yang ini menjadi minus 7. Oke, di sini saya tetapkan 12 kali 10 pangkat minus 7 dikurangi. Nah, ini kalau jadi minus 7 gimana? Kalau jadi minus 7, si ini berarti ditambah nolnya ya. Ini memberi 0 sini. Nah, memberi 0 berapa? 2 biji supaya ini jadi minus 7. Berarti ini 600 kali 10 pangkat minus 7. Ya, jadi di sini dari 5 set memberi ke sini ini jadi minus 6 tambah 01 gitu ya. Nah, tambah lagi ke sini jadi minus 7. Ya, sekarang kalian di sini udah minus 7, ini minus 7 ya udah berarti 12 dikurangi 600. Nah, ini angka besar ya, teman-teman, tapi saya jamin nanti kalian tidak akan menemukan angka seperti ini ya. Ini murni kesalahan saya memberi angka yang cukup besar. Jadi kalian jangan khawatir. Di masa yang akan datang tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya, insya Allah. Oke. Kali 10 pangkat minus 7. Ya udah, berarti gimana? 12 kurang 600 ya, bolehlah dihitung sendiri saja ya. Oke, nanti hasilnya ini. Dalam fisika ada awalan satuan namanya ya. Nah, awalan satuan ini dia menyatakan istilahnya untuk menyingkat bilangan-bilangan yang besar ya. Nah, berikut awalan-awalan yang ditentukan di fisika ya, dan ini berlaku juga di setiap bidang lain ya dalam kehidupan. Nah, ini untuk menyingkat supaya bilangan itu tidak demikian besar gitu ya angkanya. Oke. Kalian harus hafal ya, minimal itu sampai pangkat 12 ya, dan juga sampai negatif 12. Nah, contoh di sini. Saya mempunyai benda bermassa 16.000 gram. Oke. Kita bisa singkat ini. Kalau 16.000, nah ini pelajaran SD kan? Ya. Gram kita bisa singkat jadi 16 kali 10 pangkat 3 gram gitu kan ya. Nah, 10 pangkat 3 ini kita singkat jadi apa yang namanya 10 pangkat 3? Kilo. Nah, inilah
Nah, tidak kali lagi ya, tapi udah langsung jangan kali lagi. Jadi langsung 12 kalinya biasa titik gitu ya. Nah, atau nggak usah pakai titik juga nggak apa-apa. Jadi 12 kilogram gitu ya. Nah, ini asal mulanya dari kilogram yang kalian ketahui. Ya. Nah, gimana dengan ini? Ya 0,0000007, capek juga ya menyebutkannya, banyak angka nolnya. Nah, sekarang kita singkat. Jadi 7 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, minus 7 meter. Nah, minus 7 meter ada nggak di situ? Nggak ada. Oke, caranya gimana? Kalau misalnya kita mau membuat ini jadi 6, yang paling dekat kan berarti 6 ya. Nah, yang paling dekat 6 berarti ya udah. Caranya adalah di sininya kita memberikan angka 0 ke sini ya. Kalau memberikan angka 0 berarti ini jadi minus 6 ya. Tapi ininya berkorban jadi 0,7 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau kita bisa, kalau minus 6 berarti apa? 0,7 mikrometer ya. Oke. Nah, sekarang yang ini gimana? Ya udah, 6 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pangkat min 9 second. Ya, second itu detik ya. Sama dengan 6 kali, enggak usah kali, berarti apa? Kalau pangkat min 9 berarti piko second ya, gitu ya, benar ya? Sorry, piko deh, nano ya, nano second ya. Kalau piko berarti min 12 gitu ya. Ya ini nano ya, pasti nano. Nah, ini gimana? 36 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pangkat 9 positif. Oke, ini ceritanya bait ya, sorry. Ini nggak ada satuannya, harusnya ada satuannya. Ya, bait. Apa itu bait? Nah, kalian yang suka komputer pasti tahu bait ya. Jadi 36 kali 10 pangkat 9 bait. Bisa kita ubah jadi 36 giga byte ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan awalan ya, supaya nanti kalian bisa mudah ya dalam mengerjakan fisika. Ya, saya harap kalian menguasai ini semua dari awal, pelan-pelan saja. Sering dipakai maka kalian akan terampil ya. Oke. Sampai di situ saja pertemuan hari ini. Semoga kalian gak pusing. Saya sengaja di awal ini lebih pusing ya, agak panjang, agak dalam matematikanya, tapi untuk kesananya saya akan berusaha mempermudah persoalan kita. Oke? Selamat belajar dan Tuhan memberkati.